warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Busparangganis. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi, atau lebih enaknya kita sebut sharing ya, tentang bagaimana sih cara penanganan pada saat kita terkena gigitan ular yang berbisa. Oh iya, sebelumnya teman-teman di sini, video ini saya bikin untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah Farmakologi 2. Jadi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mungkin beberapa dari kita ada yang belum tidak tahu mungkin bagaimana cara membedakan antara ular berbisa dan ular yang tidak berbisa. Baiklah, ini sedikit info yang bisa saya bagi tentang ciri-ciri ular ya. Contohnya yang pertama, ciri-ciri ular berbisa. Yang pertama, pupil matanya lonjong atau elips, mata seperti celah atau seperti pada mata kucing. Yang kedua, bentuk kepala segitiga dan luas atau gemuk segitiga. Kemudian tubuh lebih berpola dan berwarna-warni. Mungkin kalau untuk ular yang berbisa ini warnanya lebih mencolok mungkin ya. Kemudian yang keempat, ekornya berderik. Yang kelima, ada lubang di antara hidung dan mata sebagai pengindera panas pada moncongnya. Kemudian yang keenam, sisik-sisik di bawah ekor tidak terbagi dua polanya. Yang ketujuh, perilaku aneh, gerakan lambat dan tenang. Calm down. Yang kedelapan, beraktivitas pada malam hari atau sering disebut dia itu hewan nokturnal. Yang kesembilan, memiliki taring bisa atau racun yang mematikan. Yang kesepuluh, membunuh mangsa dengan menyuntikkan bisanya. Yang kesebelas, setelah menggigit masih tinggal di tempat. Kemudian berikut ciri-ciri ular yang tidak berbisa. Yang pertama, pupil matanya bulat. Yang kedua, bentuk kepalanya bulat oval. Yang ketiga, sisik di bawah ekor polanya terbagi dua. Yang keempat, warna solid dan kurang berpola. Yang kelima, gerakannya cepat dan agresif. Beraktivitas pada siang hari. Nah, kalau yang tadi ular berbisa itu beraktivitas pada malam hari, yang tidak berbisa ini dia beraktivitas pada siang hari. Yang ketujuh, tidak memiliki taring atau bisa. Dan pada saat kamu digigit sama ular yang tidak berbisa ini, gigitannya itu tidak mematikan. Terus yang kedelapan, membunuh mangsanya dengan cara membelit. Jadi ular yang tidak berbisa ini mempunyai ciri khas. Kalau dia membunuh mangsanya itu dia dengan cara membelit badannya agar mangsanya tidak bisa berkutik. Kemudian setelah menggigit, si ular ini langsung lari. Tapi di sini juga ada sedikit pengecualian jenis-jenis ular yang mungkin kita tidak bisa melihat spesifiknya itu termasuk ular berbisa atau tidak berbisa ya. Untuk secara orang awam tentunya kan. Di sini ada jenis-jenis ular tersebut yang termasuk pengecualian itu, seperti ular kobra, ular king kobra, ular weling, ular welang, ular picung, seperti itu. Untuk pertolongan pertama, beberapa hal bisa dilakukan untuk penata laksanaan pre-hospital. Yang pertama, mungkin kita identifikasi dulu ularnya, ular jenis apa yang menggigit kita. Setelah itu, yang kedua, pindahkan korban ke tempat yang jauh dari lokasi gigitan korban terkena gigitan ular tersebut. Kemudian, tempatkan korban di tempat yang tenang, hangat secepat mungkin. Jaga pergerakan fisik seminimal mungkin. Pergerakan seperti berjalan dapat membantu bisa ular menyebar lebih luas. Jadi, pada saat kita terkena gigitan ular berbisa, disarankan untuk kita tetap tenang, kita duduk agar tidak banyak bergerak. Kalau bisa, area yang kita terkena gigitan ular tersebut kita tahan agar bisanya itu tidak menyebar ke seluruh tubuh kita melalui darah tentunya ya. Kemudian aksesoris seperti cincin, jam tangan, dan baju yang ketat
yang berada di ekstreminasi harus dilepaskan. Embolisasi ekstremitas yang terkena gigitan sesuai posisi fungsional rendah dari posisi jantung dengan bidai dan balutan kompres. Kemudian, nah ini tadi yang saya maksud. Pertolongan pertama menggunakan tourniquet. Dia alat sebagai penahan gitu. Kalau kalian tensi, biasanya dia ada di bukan tensi ya, ngambil darah. Dia biasanya untuk mencari pembuluh darah. Dia diikat, ditarik biar kencang, biar kita bisa kelihatan pembuluh darah itu. Tapi pada kasus pertolongan pertama penata laksanaan gigitan ular ini, tourniquet digunakan untuk mencegah gigitan ular berbisa itu tidak menyebar ke seluruh tubuh kita ya. Kemudian pasien segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan lebih lanjut. Kemudian setelah dilarikan ke rumah sakit, kita ada penanganan di instalasi gawat darurat atau IGD. Nah, di sini mungkin pihak medis akan memberikan seperti serum atau antidotum gitu ya. Serum antidotum, iya, tentunya serum antidotum. Nah, yang seperti sumber yang saya dapat, serum antidotum terapi anti ular berbisa ini sering disebut sebagai abu atau antivenin. Diberikan terutama pada gigitan ular yang berbisa. Tidak ada keterlambatan untuk pemberian anti bisa ular karena abu dilaporkan efektif pada pasien dengan gigitan ular laut setelah 2 hari dan pasien yang masih mengalami defibrinasi sampai beberapa minggu setelah gigitan ular viper. Pemberian abu yang paling baik adalah melalui intravena. Dapat diberikan bolus dengan kecepatan 2 mili per menit atau drip kontinu dilarutkan dalam 5 mili kilogram berat badan normal, salin atau dextrose 5%. Jadi di sini pilihannya bisa pakai abu anti bisa ular dengan kecepatan 2 mili per menit dan dosisnya 5 mili per kilogram berat badan. Atau bisa juga kita pakai cairan infus dextrose 5%. Kemudian abu dapat diulang selama 6 jam kemudian setelah pemberian pertama jika koagulasi darah belum membaik, atau 1 jam kemudian jika perdarahan spontan atau efek neurotoksisitas masih berlangsung. Nah, untuk anti bisa ular yang tersedia di Indonesia ini adalah Biosafe. Serum anti bisa ular ini polivalen untuk gigitan ular seperti spesies najas Sputatrix atau biasa ular kobra gitu, Bungarus fasciatus, terus Akistrodon rhodostoma, jenis-jenis ular seperti itu. Dan setelah kita diberikan suntikan bisa ular ini, biasanya respon pada kita itu dramatis dan cepat. Nah, tanda perbaikan gejala neurotoksisitas membaik dalam 30 menit sampai beberapa jam. Perdarahan sistemik spontan dapat berhenti dalam 15 sampai 30 menit. Dan koagulasi darah kembali membaik dalam 6 jam setelah pemberian anti bisa ular. Jadi pada saat kita selesai menyuntikkan abu, kita tetap terus harus mengontrol bagaimana keadaan pasien yang terkena gigitan ular tersebut. Kemudian ada terapi suportif. Terapi suportif ini diberikan pada penata laksanaan gigitan ular. Terapi yang diberikan seperti profilaksis tetanus, antibiotik pada kasus gigitan basah berat dengan reaksi lokal signifikan, debridemen jaringan nekrosis, fasiotomi jika terdapat sindrom kompartemen, penata laksanaan paralisis respiratorik. Kemudian yang terakhir, gangguan hemostasis biasanya berespon baik dengan pemberian abu. Pada kasus dengan pendarahan hebat, transfusi fresh frozen plasma atau yang sering disebut FFP, cryoprecipitate atau trombosit mungkin dibutuhkan di terapi satu ini.
Nah, itu tadi pembahasan yang saya dapat dari beberapa sumber yang bisa saya bagi ke teman-teman sekalian. Mungkin ada salah-salah kata atau salah penyampaian atau salah materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.